6 Quantitative research methods, collecting and analyzing quantitative data. Ya, berjumpa lagi kita. Topik kita adalah metode penelitian kuantitatif, mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. By the end of this chapter, successful students will be able to 1. Anticipate how the research design is affected by data collection and analysis tools. 2. Recognize different types of data for analysis. 3. Code and enter data for computer analysis. 4. Choose appropriate ways to present data through charts, tables and descriptive statistics. 5. Select appropriate statistical tools for the research variables. Ya, jadi tadi kalian dengar agak sedikit aneh bahasa Inggrisnya karena bersambung-sambung, tapi tidak apa-apa. Di sini kita belajar juga ingin sambil belajar bahasa Inggris ya, listening kita jadi bagus. Ini tadi menggunakan mesin yang berbicara. Akhir chapter ini kalian akan memperoleh pengetahuan mengenai 1. Mengantisipasi bagaimana desain penelitian dipengaruhi oleh pengumpulan data dan alat-alat analisisnya. Kedua, mengenali perbedaan jenis-jenis data analisis. Ketiga, kode dan memasukkan data untuk analisis komputer. 4. Memilih cara yang tepat mempresentasikan data melalui chart, tabel, ataupun deskriptif statistik. Kelima, memilih alat-alat statistik yang tepat untuk variabel-variabel penelitian. Nah, kita dengarkan lagi. 6.2 Anticipating how the research design is affected by data. Collection and analysis tools. Ya, jadi pada topik ini mengantisipasi bagaimana desain penelitian dipengaruhi oleh data, pengumpulan data dan alat-alat analisisnya. It is never too early to start to think about data analysis. A common problem with research studies is that we focus mostly on our research questions and finding samples, discussing methods, etc., and don't ask simple questions about what data we are looking for and how we will then analyze that data. Asking these questions early on can avoid much disappointment later, when we realize that the data collected simply can't be analyzed in a straightforward way. Ya, jadi tidaklah terlalu cepat untuk mulai memikirkan analisis data. Permasalahan yang umum dalam penelitian adalah kita terlalu fokus kebanyakan pada permasalahan penelitian dan menemukan sampel-sampel, mendiskusikan metode-metode dan lain-lain, tetapi tidak menanyakan pertanyaan sederhana tentang data apa yang kita cari, untuk yang kita cari atau bagaimana kita akan menganalisis data tersebut. Menanyakan pertanyaan ini di awal-awal dapat menghindari kekecewaan kemudian ketika kita menyadari bahwa data yang kita kumpulkan tidak dapat dianalisis secara langsung. Suppose, for example, that you want to know the 3 most useful management textbooks that a large group of 100 managers have found effective. The question might look like this. Q1. What are the 3 management books which have been most useful to you so far in your management career? You might leave 3 lines of space so that the respondents can write in their answers. Ya, seandainya sebagai contoh kita ingin tahu buku-buku textbook apa yang digunakan manajer dari 100 manajer yang paling efektif. Pertanyaan yang mungkin yang kita lajukan adalah, sebutkan 3 buku manajemen yang paling berguna bagi kamu hingga saat ini, khususnya dalam karir manajemenmu. Sesudah kita buat pertanyaan ini, biasanya kita bikinlah 3 tempat kosong yang untuk mereka menuliskan jawabannya. Think about how this might be coded as a question response for analysis. Since most managers will not choose the same 3,
you will have a wide range of different answers. We cannot code each book separately with a sample size of 100 and 300 potential books in the answer range. So can we make any useful data out of this question? Ya, jadi bagaimana kita mengkodekan jawaban-jawaban ini? Karena manajer-manajer tentu memiliki 3 buku yang berbeda. Jadi jangkauan jawaban juga sangat bervariasi. Kita tidak dapat mengkodekan masing-masing buku tersebut kalau yang muncul 100 sampai 300 buku yang dari jawaban para manajer. Jadi akhirnya kita akan bertanya, apa yang kita dapat gunakan untuk pertanyaan ini? Atau apakah pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk memperoleh data? Ya. You might answer that you wouldn't ask this kind of question anyway. However, it is a form of question which is quite common, e.g., what 5 competencies are needed by successful salespeople? What are the 3 most important experiences which have helped you to achieve your current senior role? What 3 benefits do you feel you have gained from mentoring? Ya, jadi you might answer that. Kamu mungkin akan menjawab, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan yang bias seperti ini atau pertanyaan yang akan membuat kita sulit di kemudian hari. Tetapi, however, inilah jenis pertanyaan yang paling sering digunakan, the quite common, ya, yang agak sering. Contohnya, example gratia. Apa 5 jenis kompetensi yang dibutuhkan bagi seorang sales people yang sukses? Atau apa 3 hal yang pengalaman paling penting yang membantu kamu untuk mencapai karir sebagai senior? Atau apa 3 manfaat yang kamu rasakan kamu peroleh dengan mengikuti mentoring? Jadi hal-hal seperti ini banyak kali dipakai orang, tetapi orang tak tahu. Memang kita dapat, tetapi kita harus ingat yang paling utama, kalau sampelnya cuma sedikit tak masalah, tetapi kalau ada 100, 300 dan jawaban orang yang 300 ini berbeda setiap orang, walah, capeklah kita. Nah, kita dengarkan lagi. It is possible to turn the question into a list of possible answers from which respondents have to tick 3 which apply to them. This means you can give each possible answer a unique code in advance and then count the frequency with which each code is used. However, if you want your respondent to have a free answer choice, because perhaps you really don't know what you might find out, then we have to delay coding until we have received some answers. If we take the first 50 responses and make notes on the characteristics, which define the responses, it becomes possible to group the responses. Once grouped, a code can be assigned to each group and you can then go back and code each answer according to this predefined group. In our question, we might find that answers include classical management textbooks from the 20th century, coded 1, simple how-to guides, coded 2. Ya, it is possible. Ada juga kemungkinan untuk merubah pertanyaan menjadi dengan memberikan jawaban-jawaban yang paling mungkin. Jadi, para manajer tadi contohnya hanya tinggal memberikan tanda checklist di mana yang mereka suka. Jadi ini artinya sama, kamu memberi kesempatan pada jawaban dan kemudian memberikan kode unik dan kemudian menghitung frekuensinya dari setiap kode tersebut. Frekuensi itu mungkin keseringan munculnya berapa. However, tetapi jika kamu ingin responden memiliki jawaban yang pilihan yang bebas, mungkin karena kamu tidak mengetahui apa yang mungkin mereka jawab, maka kita menunda dulu membuat kodenya hingga kita memperoleh jawaban. Seandainya kita memiliki 50 orang pertama dan membuat catatan atau ciri-cirinya, kita
dapat mendefinisikan respon atau jawaban-jawabannya. It become possible, dan kemudian menjadi mungkin untuk mengelompok-kelompokkan jawaban. Once a group, sesudah dikelompokkan, sebuah kode diberikan dalam setiap kelompok, sehingga kamu bisa kembali lagi dan membaca, encode each answer, kemudian memberi kode ke dalam setiap jawaban according to this predefined group, sesuai dengan nama-nama definisi grup tersebut. Di dalam pertanyaan kita mungkin menemukan jawaban. Satu, klasik manajemen textbooks dari abad ke-20. Kita kasih kode 1. Kedua, kode 2, simple how to guide, ya, buku manajemen yang membimbing. Nah, kita lanjutkan lagi. A much more simple issue is the questionnaire, which contains only yes/no answers. Think about analyzing this data. A set of data results is going to look pretty boring, and how much is it going to tell you about your research question? In the next chapter we will investigate questionnaires further, but for now, we need to think about the data which will result from our questions, how useful it might be, and how we might analyze it. Ya, bentuk yang lebih sederhana adalah dengan membuat kuesioner yang jawabannya cukup ya atau tidak. Tapi, bagaimana kita menganalisis data kalau hanya jawaban ya atau tidak? Jawaban itu akan kelihatan bosan orang, pretty boring. Dan seberapa jauh hasil yang bisa kita ceritakan dari jawaban tersebut? Pada chapter berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat kuesioner yang bagus. 6.3 Recognizing different types of data for analysis. Different types of data fall into 4 categories: interval variables, also called quantifiable, ordinal variables, nominal variables, and dichotomous variables. These last 3 types are also called categorical. Different variables will require different kinds of analysis, so it is important to identify what you are asking for in your research. Ya, mengenai perbedaan tipe-tipe data untuk analisa. Perbedaan tipe data ada 4 kategori. 1, interval variable, atau disebut juga quantifiable, bisa dihitung. Ordinal variable, nominal variable, dan dichotomous variable. Jadi ordinal, nominal, dan dichotomous ini sering disebut kategorikal. Different variable, perbedaan variabel-variabel akan membutuhkan perbedaan analisis. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasikan apa yang ingin kau cari atau kau cari dalam penelitianmu itu. 6.3.1 Interval variables. Interval variable. The highest form of measurement and the easiest to manipulate and analyze. There is a fixed space. Interval between each variable, and this is a consistent space. For example, if we ask for someone's weight in kg, we are dealing with an interval variable as the answers will be expressed in a fixed scale. The difference between 70 kilograms and 80 kilograms is the same interval as that between 80 kilograms and 90 kilograms, and so on. We could also include answers involving age, income, number of staff, revenue, etc. There is an even more precise form of this variable which is sometimes called a ratio variable. Ya, sekarang kita lihat variabel, interval variabel. Bentuk yang paling tinggi dari pengukuran dan yang paling mudah untuk dimanipulasi dan dianalisis. Jadi interval variabel ini, data interval kadang-kadang orang bilang di Indonesia ini, itu paling mudah untuk dimanipulasi dan dianalisis. There is a fixed space, ada batas jarak yang fix atau interval antara masing-masing variabel.
dan jarak itu konsisten atau sama jumlahnya. Contohnya, jika kita menanyakan berat seseorang dalam kilogram, kemungkinan kita akan memperoleh jawaban dalam skala yang fix atau tetap. Perbedaan antara 70 kilo dan 80 kilo sama intervalnya dengan 80 ke 90 kilo dan seterusnya. 70 ke 80 kan 10, 80 ke 90 10, jadi sama saja. Kita juga bisa memasukkan jawaban, contohnya umur, pendapatan, jumlah pegawai, penghasilan. Nah, inilah ya. Jadi intervariabel ini mudah untuk dimanipulasi dan mudah pula dianalisis. Jadi inilah yang paling lemah kalau kita bilang. Kedua, variabel ordinal atau data ordinal. Kita baca. These can be rank ordered, as can interval variables, 1 kilogram, 2 kilograms, 3 kilograms etc., but the space between the variables is not equal across the range. For example, suppose we didn't ask for an exact weight but for which group of weights a person belonged to, such as 50 to 60 kilograms, 60 to 70 kilograms, 70 to 80 kilograms, 80 to 90 kilograms, over 90 kilograms. This last category changes the entire set into ordinal rather than interval variables, and this will constrain what can be done with the data, although it is still useful. So why put such potential interval data into groups in a survey? There are good reasons. Ya, data ordinal atau variabel ordinal. Jadi variabel ini dapat di-ranking, ingat itu, di-ranking atau disusun. Nah, contohnya seperti interval juga, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Tetapi jarak antara variabel itu tidak sama. Kalau tadi kan interval 70 ke 80 sama saja itu dengan 80 ke 90 atau 100 ke 110. Yang penting intervalnya 10. Tetapi kalau variabel ordinal atau jenis data ordinal ini tidak ada interval yang pas atau fix. Contohnya, kalau kita ingin menanyakan berat badan seseorang, kita bikin kelompok berat badannya. Umpamanya kelompok 50-60, kelompok 60-70, 70 ke 80, 80 ke 90, atau lebih dari 90. Jadi dia tinggal memilih saja, dia masuk ke kategori ke mana. Jadi itulah variabel ordinal. Ya, tadi interval, ordinal, sekarang nominal. These variables cannot be rank ordered at all. An example would be to offer alternative answers in a multiple choice question such as hot, spicy, sweet, salty. Ya, jadi nominal variabel ini tidak dapat di-ranking atau diurutkan. Contoh yang akan kita beri jawaban alternatif untuk pertanyaan adalah bentuk pilihan berganda. Apakah 1 panas, pedas, panas, pedas, manis, atau asin. Jadi ini sering dipakai kayak setuju, tidak setuju. Nah, seperti itu pilihan-pilihannya. Yang selanjutnya, variabel dikotomi. As the name implies, these are answers which can only fall into one of two categories. The usual kind is a yes-no answer or a male-female gender. It is usually best to treat these variables as a special kind of nominal variable. Ya, variabel dikotomi ini sesuai namanya dua. Jadi dia 2 kategori jawabannya. Biasanya ya atau tidak, laki-laki atau perempuan. Nah, ya kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang mengcoding dan memasukkan data dalam analisis komputer. 1. Matrik data. In order to analyze quantitative data, once we have identified the kinds of variable we are collecting, we can then set out the data in a matrix. This can be done in Excel or another spreadsheet first, or put directly into a statistical package such as SPSS for Windows. To make the transition from, say, questionnaire to data matrix, answers will need coding. Ya, data matematik data untuk menganalisis data kuantitatif
sesudah kita identifikasikan jenis variabel yang kita kumpulkan, kemudian kita akan membuat matrik. Matrik ini bisa dilakukan di Excel atau bentuk lainnya, atau kita langsung masukkan ke dalam SPSS. Nah, ya, jadi dari kuesioner kita ini matrik data ini merupakan transisi ya sebelum dia diolah. Nah, selanjutnya coding. Most sources recommend that you keep a code book or list of exactly how the codes you devise for your data relate to the questionnaire or other research element. This is vital for two reasons. The first is that codes are often worked out on scraps of paper quite quickly. If the paper is lost and you have a break between entering your data and coming to make sense of it. Ya, jadi coding atau bahasa Indonesianya pemberian kode. Apa pula maksudnya? Maksudnya di sini kita membuat buku kode supaya nanti suatu saat kita tetap ingat. Kalau kita lupa nanti kodenya ini artinya apa, akhirnya kita sendiri juga yang pusing. Atau kita ingat tapi bukan itu yang sebenarnya. Nah, jadi kita wajib juga mengingat atau mencatat kode-kode yang kita berikan kepada jawaban responden. Nah, sekarang menggunakan SPSS. Nah, ini tak usah kita pelajari. Nah, sekarang weighting cases, yaitu bagaimana memberi bobot bagi jawaban responden. It is possible to weight cases when using stratified random sampling and when there is an unequal response rate for different strata. This is simple to do and researchers do this from time to time, but it does impose constraints on how statistical inferences can be drawn. Since cases in the lower response stratum are treated as if there were more of them than there are, i.e. higher weighting in the dataset. Best avoided if possible unless you are really confident in statistics. Ya, jadi mungkin juga kita memberi bobot untuk jawaban dari responden. Apalagi kalau kita menggunakan metode sampling acak berstrata, ini sudah pernah kita jelaskan ini. Atau ketika tidak ada jawaban atau rating jawaban yang tidak sama pada strata atau kelompok yang berbeda-beda. Hal ini sederhana dan peneliti sering melakukan ini. Tetapi hal ini juga memberikan constraint atau hambatan bagi bagaimana kita menerjemahkan statistik atau menarik kesimpulan. Karena apa? Pada jawaban yang strata rendah, jadi as if seolah-olah lebih banyak. Jadi sementara bobot yang jawaban yang tadi kelompok yang lebih tinggi itu bobotnya lebih besar. Jadi karena biasanya kan pemanya lah ya, kita bikin kayak gini, setuju kita bukan sangat tidak setuju kita kasih bobot 1, tidak setuju bobot 2, netral 3, setuju 4, sangat setuju 5. Nah, kita kasih bobot dari bobot-bobot tersebut. Kadang-kadang orang biasanya, kalau orang Indonesia selalu memilih jawaban yang di tengah, netral. Maka akan lebih banyak jawaban orang netral. Maka bobot 3 akan lebih sering muncul. Atau kadang-kadang juga orang Indonesia suka kali bilang setuju. Padahal hatinya pun tidak setujunya. Tapi supaya dia takut dikatakan tidak mengerti, selalu memilih setuju. Nah, hal-hal seperti ini yang nilai bobotnya itu tidak menunjukkan gambaran yang sebenarnya. Nah, memilih cara yang tepat untuk mempresentasikan data melalui chart, tabel, atau deskriptif statistik. You may have a clear idea of what you are looking for in the data, but once the data is entered into either a spreadsheet or an analysis package like SPSS,
Other possible ways of analyzing the data become apparent. Ya, kita bisa mungkin ya, memiliki ide yang jelas apa yang kita cari dalam data. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam Excel ataupun SPSS, ada kemungkinan-kemungkinan lain dalam menganalisis data tersebut muncul. Ya. Nah, kita baca lagi. Once we have a clear picture of how the individual variables are behaving, we can start looking for relationships between variables by variate analysis. A range of methods is shown below for these two kinds of analysis. Nah, ketika kita sudah memiliki gambaran yang jelas bagaimana variabel individual berperilaku, kita dapat mulai mencari hubungan antara variabel. Nah, bivariate analisis, jadi kalau dia hubungannya ada dua atau lebih, itu namanya bivariate. Dua saja, dua. Ya, kalau satu saja yang kita bahas itu univariate. Nah, ini tabel frekuensi dari univariate, berarti satu. Tables show a list of categories, types of response, and the numbers of people responding to each. Sometimes just as a number, sometimes a percentage of the total choosing this response. When building a frequency table for interval variables, categories will usually be grouped. If not, the table would probably be too long. Ya, tabel yang ditunjukkan atau jawaban dalam tabel frekuensi yang univariat, yang satu variabel, hanya menunjukkan angka-angka jawaban dari setiap pertanyaan atau pernyataan. Kadang-kadang hanya angka atau persentase. Nah, selanjutnya, bar chart, histogram, dan pie chart. Grafik batang, histogram, dan grafik lingkaran untuk yang univariat. These are generally used for nominal or ordinal variables, so bars will be separated along the x-axis. If using an interval variable, then a histogram would be used rather than a bar chart. It looks very similar, but the axis shows a continuous interval range and adjoining bars are not separated. Note that pie charts should not show more than 6 segments. More than this will be very difficult to read, so either use a bar chart, or group the data before producing the pie chart. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini biasanya menggunakan data ordinal, variabel nominal dan ordinal. Jadi grafik batang, nah dia berbeda. Sedangkan variabel interval variabel kita menggunakan histogram. Contohnya begini, biar saya buat ya, biar kalian paham. Grafik batang ya. Nah, inilah dia. Contohnya, kalau dia datanya nominal atau ordinal, nah ini, nah kalian lihat di sini ada jarak ya, tidak lengket antara satu batang dengan batang yang lain. Tetapi itu berarti kita pakai nominal dan ordinal variabel. Kalau kita lihat gambarkan, ini contohnya. Nah, ini histogram. Ini berarti kita menggunakan variabel interval, ya. Nah, yang selanjutnya dikatakannya di dalam poin ini adalah mengenai pie chart atau grafik lingkaran. Kalau kita gambarkan ini lecetnya pie chart itu ya. Ini biasanya supaya cantik kita bagi 4, kita bikin titik-titik supaya cantik, supaya dia tahu kita. Nah, contoh kita mulai dari sini. Nah, ini baru ini, baru kemari, baru kemari, baru kemari. Nah, terserah saja sebetulnya, tetapi ada aturan utamanya. Ini pemotongan-pemotongan atau pembagian lingkaran ini tidak boleh atau maksimal itu hanya 6. Kenapa? Kalau lebih dari 6, difficult to read katanya. Sulit untuk membacanya, ya. Paham kalian itu ya? Kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini. Measure
Sentral tendensi, mengukur ukuran pemusatan dengan menggunakan variabel univariat atau satu variabel. This will be mean, average, median, midpoint value in ranked list, or mode, most frequently occurring value, in a range of values. The measure is a single figure, so is not representable in a chart. However, a series of means, medians etc. can be charted or shown in a table. Mean is calculated only for interval variables. Median is calculated for interval or ordinal variables. Mode can be calculated for any variable. Nah, jadi kita lihat sentral tendensi atau ukuran pemusatan. Dalam ukuran pemusatan dipelajari mean atau rata-rata, kemudian median. Median itu titik tengah. Nah, atau yang terakhir adalah mode bahasa Inggrisnya. Nah, pengukuran ini untuk variabel tunggal tidak dapat digambarkan dengan chart. Kenapa? Karena dia satu-satu. Tetapi kalau kita bikin series of mean, urutan rata-rata atau kumpulan rata-rata, series median, bisa digambarkan. Mean atau rata-rata diukur hanya untuk interval variabel. Median itu untuk interval dan ordinal. Modus dapat dipakai untuk segala jenis variabel. Nah, biar kita lihat ya. Jadi dalam sentral tendensi adalah di bahasa Indonesia, karena di buku-buku statistik nanti kalian lihat disebut dengan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu mempelajari 3 bagian, mean, median, modus. Nah, tetapi kita lihat mean ini dipakai untuk variabel interval ya. Jadi kalau median itu dipakai interval dan ordinal. Sementara untuk modus itu bebas, mau interval, ordinal, ya. Jadi terserah saja. Nah, sekarang kita lihat lagi measure of dispersion atau ukuran penyebaran. Nah, kita dengarkan dulu orang bule ini membacanya. This will be mean, average, median, midpoint. This will be the range, difference between maximum and minimum value in a list of interval variables, the interquartile range. Data must be in rank order. Then this will show the difference within the middle 50% of values, or the standard deviation. Data should be normally distributed for this to be effective. The standard deviation is the average amount of variation around the mean, calculated by taking the difference between each value and the mean, totaling these differences and dividing the total by the number of values. A higher standard deviation therefore means greater variation around the mean. Ya, jadi kalau dia dispersi ini sering di buku statistik disebut dengan ukuran penyebaran. Penyebaran yang dipelajari adalah mengenai range atau range bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya jangkauan itu adalah perbedaan antara nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah. Atau di sini juga dipelajari mengenai interkuartil. Tahu kalian kan, kuartil itu dibagi 4, jadi jarak 1 kuartil. Jadi kalau kita lihat, kita gambarkan seperti ini. Nah, dia dibagi 3. Nah, ini dia yang paling tinggi, kuartil paling tinggi itu 75%. Tapi kan intinya yang sempurna kuartil itu kan 100%, 50%, baru 25%. Ya, paham kalian kan dulu di pelajaran itu. Nah, satu lagi dalam dispersi atau penyebaran ada namanya standar deviasi atau SD. Standar deviasi itu menunjukkan distribusi data
apakah dia terdistribusi secara normal dan efektif. Nah, jadi katanya semakin besar standar deviasi, nah ini dia, semakin besar pula variasi datanya, ya. Paham kalian? Nanti kita paham, atau kalau kalian rasa kurang paham, kalian Google saja, pasti ada ceritanya. Nah, setelah tadi dispersi, dalam dispersi atau penyebaran ada juga yang memakai box plot, ya. Tapi kita bacalah dulu apa ceritanya ini. Nah, We might use a box plot to look at both central tendency and dispersion in a chart format. SPSS can produce these from your data. The box plot shows where the median of the data lies and how the data clusters around that median or middle value. 50% of the data will lie in the interquartile range. Shown in the box plot is a rectangle with the median line cutting vertically through it. In this example, the median is off-center to the left, so we can see that this set of values is skewed positively, rather than showing a classic normal distribution. See notes on sampling. The plot shows with an extended horizontal line the extent of the lower quartile, i.e. the 25% of the data with the lowest values, and the higher quartile same but for the highest values. There are two more values from the data set which sit outside the range of most of the data, called outliers. They are on the right of the chart. This kind of chart is useful when in your research you want to give an interquartile range, half of the values are between X and Y, and to see whether a normal distribution applies. This will also affect your later statistical analysis. Nah, kita dapat menggunakan box plot untuk melihat central tendensi, ukuran pemusatan dan penyebaran di dalam chart atau grafik-grafik SPSS. Box plot biasanya median data terletak di antara cluster, yaitu di titik 50%. Itulah yang disebut dengan interquartile. Nah, kita gambarkan, tentu kalian ada yang udah tahu, ada yang belum. Box plot itu kayak gini. Nah, biasanya segi 4 nih, maaf ya gambarku ini kurang paten, gambar saya ini kurang paten, agak baling-baling. Nah, box plot itu biasanya ada garis. Nah, di garis ini, antara ini ada interquartile di sini sebetulnya. Ini tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini adalah 50%, ini 25, ini 75. Nah, yang terletak di tengah ini, inilah yang disebut dengan median. Nah, seandainya kita lihat ini box plot. Nah, yang terjadi inilah ecek-eceknya titik tengah, ya kan, kayak garis begini. Jadi ternyata dia lebih berat ke kiri sini. Nah, apa itu yang disebut? Jadi ini seperti yang dikatakan, lebih berat condong dia ke kiri, maka disebut skewed positively. Nah, ini kalian lihat, skewed, atau skewed artinya condong ke positif. Jadi dia lebih condong ke positif daripada yang normal. Kalau normal kan di sini, di tengah-tengah. Nah, berarti kalau condong ke kiri itu positif, condong ke kanan, inilah eceknya. Dari situ. Ini berarti condong. Nah, ini salah saya ini, biar saya gambarkan ulangnya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Ini titik garis tengahnya, ecek-eceknya. Nah, kalau dia di sebelah kiri katanya, bukan kiri ya inilah sebelah kiri. Ini kita tarik kiri dari gambar ini kan. Kenapa? Karena dibilang ini titik tengah, biasanya
di sebelah kiri kita ini yang negatif, di sebelah kanan kita inilah positif. Jadi kalau dibilang skewed positif, berarti yang di sebelah kanan ya, karena nilainya positif, condong ke positif. Kalau dia di sebelah kiri ini garisnya, berarti skewed negatif atau condong ke negatif. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang selanjutnya, chart, diagram, dan tabel. Nah, secara detail kita dengarkan dulu. It is probably quite obvious, but all diagrams etc. which are presented in a research report will need to be checked for detail. When you are putting the last-minute touches to a report before a deadline, at study and at work, it is easy to imagine that everyone will know what this graph shows. This leads to a big problem if we leave it at that. You must check each graph to ensure it has a clear title, the units of measurement involved are shown, any data source is shown, the sample size is shown where relevant, the axes are labeled. The variables read in a comparable way if more than one chart uses the same axes and variables, e.g. left to right or top to bottom, and there is a key or legend which is readable. Importing from Excel often leads to very tiny illegible legends. Ya, jadi chart, grafik, diagram, dan tabel. Jadi sangat agak jelas bagi kita. Semua diagram dan lain-lain itu melambangkan dari laporan penelitian yang harus kita periksa lebih detailnya. Tapi kadang-kadang kalau kita udah kepepet waktu deadline, kita ingin membuat grafik gambar-gambar untuk lebih memudahkan orang. Tetapi masalahnya bisa muncul. Apakah udah jelas grafik yang kita buat atau gambar diagram ataupun tabel? Apakah sudah ada judulnya, unit pengukurannya, dan sumber datanya, ukuran sampelnya berapa? Jadi kita tidak bisa sembarangan membuat gambar itu ya. Nah, sekarang kita lihat trend over time. Apa pula tren ini? Tren kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa? Tren kalau ini kalian bahasa Indonesia kan artinya adalah kecenderungan. Kecenderungan. Apa sih kecenderungan orang sepanjang waktu? Nah, kita dengarkan dulu. Usually shown in a line graph where time is on the horizontal axis. See figure 12.7p 426 in the textbook for an example. This is always a good first step. Ya, tren, kecenderungan biasanya digambarkan dalam grafik garis. Contohnya, ini data, 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 ini data. Kita gambar dia dalam bentuk garis ya. Sap. Jadi kita lihat apa? Tren naik dia kan, walaupun zigzag tetapi ekornya itu dilihat dia naik terus. Nah, itulah contohnya ya. Kita lanjut lagi, semangat kita belajar pelan-pelan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, memilih alat statistik yang benar atau yang tepat untuk variabel penelitian. Relationship between variable atau bivariate analysis. Nah, kalau tadi kita ini variat analisis satu variabel saja. Kalau ini dua variabel, kita ingin melihat apa? Hubungannya. Nah, kita dengarkan. Relationships between variables means the variation in one variable coincides with variation in another variable. It does not imply a causal relationship, i.e. it does not necessarily follow that one will be an independent and one a dependent variable. Though this can sometimes seem obvious, e.g. if the two variables include something like age or gender which can influence the other variable but not be influenced by other variables. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, relationship ya. Relationship itu menceritakan hubungan. Tapi harus kalian ingat, hubungan itu tidak kausal. Nah, kausal itu apa? Timbal balik. Nah,
Jadi kita lihat ya, uh, contohnya ya, supaya gampang mengerti. Nah, umur dengan jumlah makan, jumlah makanan yang dimakan lah kita bilang. Ada hubungannya? Adalah, ya kan? Kalau umurnya banyak, makin tua, tentu makannya makin berkurang. Kalau masih remaja, banyak makannya. Tetapi kalau ditanya, apakah contohnya dia, apakah umurmu bisa dipengaruhi oleh jumlah makananmu? Tidak. Eh, Jumlah makanan bisa dipengaruhi oleh umur, tetapi umur tidak bisa dipengaruhi oleh jumlah makanan. Jadi inilah yang dikatakan relationship atau berhubungan. Tetapi berhubungan yang mana? Tidak ada timbal balik atau not kasual. Nah, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tabel kontingensi atau crosstab di dalam bivariat. Nah, kita dengarkan. Set up as a frequency table including column percentages but showing both variables against the chosen categories. If one variable is suspected of being the independent variable, this is shown as a column variable, not a row variable. Such tables are used to look for patterns of association in the data. Jadi, tabel kontingensi atau crosstab ini bisa kalian carilah di internet atau di channel YouTube saya, ini pun udah pernah saya bahas itu. Kalian cari aja cross tabulation. Nah, sekarang kita masuk person R atau person product moment correlation coefficient PMCC untuk bivariat analysis. Looks for relationships between interval variables. The strength of the relationship varies between 0, i.e. no relationship, and 1, perfect relationship, so the closer Pearson's R is to 1, the stronger the relationship between the two variables. Pearson's R will either be positive or negative, which indicates the direction of the relationship, i.e. +1 is a perfect positive relationship. As one variable increases, the other increases. -1 is a perfect negative relationship. As one variable increases, the other decreases. Before calculating Pearson's R, it is worth constructing a scatter diagram for the two variables, as it should only be used when there is a broadly linear relationship. It will not hold for a curve relationship. Ya, person correlation ya, atau person product moment atau person R dibilang orang. Dia untuk menghitung korelasi atau hubungan, jadi atau relationship antar variabel. Kuatnya hubungan bervariasi antara 0 dan 1. Jadi kalau kita ketahui R atau person R ini, nilainya ini adalah 0 sampai ke 1. Kalau 0 dia berarti apa? Di situ artinya 0 itu artinya dia sama sekali tidak ada hubungan. Kalau 1 dia berarti perfect relationship, berarti hubungannya perfect, sempurna. Nah, apa katanya lagi di sini? Katanya di sini, sebelum kita melakukan perhitungan person R ini, ya, person R ini, kita harus dulu membuat scatter plot. Scatter plot itu apa? Nah, ini dia kalau ditulis, scatter plot. Nah, apa ini artinya? Artinya diagram pencar. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya, bisa juga ada istilah lain, kalian cari aja di Google. Nah, diagram pencar, apa yang dimaksud di sini? Jadi kalau data itu menyebar katanya, nah seperti ini. Nah, ini kan menyebarnya berbentuk kurva, ya. Tapi itu tidak bisa kita pakai person R itu. Tapi kalau dia datanya menyebar seperti ini, linear dia ya, memiliki linear.
berbentuk berupa garis dia kalau disatukan, itulah baru boleh kita pakai person R ini atau person product moment correlation coefficient ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa topik selanjutnya? Topik selanjutnya adalah analisis regresi. Apa pula ini? Nah, kita dengarkan. A coefficient of determination, can also be called a regression coefficient, can be calculated by squaring the value of Pearson's R and multiplying it by 100. This produces a percentage, which describes the proportion of variation in one dependent variable accounted for by the other independent variable. So if we explored the relationship between age and weight in a sample, producing a Pearson's R value of -0.35, then the coefficient of determination would be 25%, which suggests that in our sample 12.25% of the variation in weight was accounted for by variation in age. A similar analysis where more than one independent variables are involved is called multiple regression analysis. Jadi analisis regresi. Kalau di bahasa Indonesia kan orang sering menerjemahkan ini analisis ini untuk melihat pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh satu variabel terhadap satu variabel lainnya. Bisa juga pengaruh dari satu atau 4 variabel terhadap satu variabel lainnya. Nah, pengaruh di sini sering ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi atau sering disebut juga dengan koefisien regresi yang dihitung dengan mengkalkulasikan atau R person ini dikuadratkan kemudian dikali dengan 100. Seandainya dia di sini dikasih contohnya bahwa nilainya adalah R itu sama dengan negatif 0,35. Nah, kita kuadratkan lah ya. Nah, kita lihat, kita cari kalkulator. Nah, gimana ini? Kok lambat? Nah, coba kita bikin nah, ada. Nah, banyak kalkulator. Nah, kita coba ya. Jadi kalian tahu, nanti kalian nulis skripsi, paling banyak ini regresinya. Nanti pas ujian saya tanya, tak paham, ya kan? Contoh, apa maksudnya itu koefisien determinasi? Nah, sering tak paham. Jadi kadang saya apa pula ya kan? Nah, contohnya ya kita bikin ya negatif. Ini kenapa besar kali nih? Besar kali kalkulator. Kecilkan. Alah, kalian hitung saja lah. Negatif 0,35 pangkat 2 berarti kalikan 0,35 juga. Kemudian kali 100 dapatlah ini ya. Nah, kita lanjut sekarang. Spearman rho atau P, ini lambangnya P ya, rho. Untuk bivariat, apa ini? This is used when at least one of the two variables is ordinal, and the other is ordinal or interval. This calculation produces the same kind of outcome as Pearson's R, i.e. a positive or negative relationship between 0, no relationship, and 1, perfect relationship. Ya, apa pula Spearman rho ini? Jadi Spearman rho ini juga menghitung hubungan atau relationship antara dua variabel. Tapi variabel yang macam mana? Yaitu variabel yang ordinal. Jadi kalau dua variabel ordinal dan satu lagi ordinal atau interval. Jadi kalau var ordinal melihat hubungannya dengan variabel ordinal atau interval ya. This calculation produce menghasilkan sama hasilnya itu dengan person R, yaitu positif atau negatif relationship. Kalau 0 dia no relationship, kalau 1 perfect relationship. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang apa yang disebut dengan P. Nah, lambang huruf latinnya seperti ini, P Kramer, V bivariat.
Nah, kita dengarkan. Phi is used for exploring a relationship between two dichotomous variables. Kramer's V does the same for two nominal variables. Phi outcomes are like Pearson's R and Spearman's ρ and can vary between 0 and or 1. Kramer's V can only show strength of relationship, not direction. The coefficient is always positive. Nah, kita lihat pi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel dikotomi. Kramer V melakukan hal yang sama kalau dua variabel nominal. Pi outcome hasilnya sama dengan Pearson A, Spearman ρ, dan hanya berbeda antara 0 dengan positif atau negatif 1 ya. Jadi pi itu ya, biar awak bikin di sini, biar saya bikin. Kalau pi atau ini lambangnya ya, ini sama saja juga ini melihat apa? Hubungan di sini ada sedikit beda. Kalau tadi Pearson dan lain-lain itu antara 0 hingga 1. Nah, kalau di sini antara 0 itu menjadi titik tengah, bisa ke positif 1, bisa kiri menjadi negatif 1. Ya. Nah, sementara Kramer V ini di sini dia menunjukkan hanya strength, kekuatan hubungan, bukan arahnya ya. Karena jawabannya selalu positif. Selanjutnya kita lihat eta. Jadi pi, eta, rho dan sebagainya ya. Kita dengarkan dulu. Eta is used to explore relationships between an interval variable and a nominal variable, and like Kramer's V can only show strength of relationship, not direction. It does. Jadi di sini eta itu menunjukkan hubungan antara variabel interval, nominal, interval variabel dan nominal variabel. Sama kayak Kramer V, dia hanya menunjukkan kekuatan hubungan, bukan arahnya. Nah, dia tidak menunjukkan linear hubungan ya. Nah, statistical significancy. Ya, apa ini kita dengarkan. A way of testing the level of confidence we can have that a probability sampling technique has generated results, which can apply to the full population. Such a test can also estimate the chances of no relationship in fact existing between two variables, when bivariate analysis suggests that there is. We often use the word significant to mean the same as important when we are writing text. Your understanding of the phrase statistical significance should prevent you from now on from using significant in academic work, unless you are relating this to a statistical test. Ya, jadi salah satu cara untuk menguji tingkat kepercayaan ya. Jadi apa sih level confidence ini? Nah, statistik itu kan adalah untuk menguji atau menarik kesimpulan. Tapi dalam statistik, yang kalian ingat juga ya, tidak ada yang kebenaran mutlak 100%. Hanya Tuhan yang menganggap 100% benar. Di dalam statistik ada namanya tingkat atau confidence, kepercayaan, atau sering di buku-buku disebut dengan selang kepercayaan. Nah, ya. Jadi kalau dalam buku-buku statistik itu ada 3 macam keyakinan ya. Yang pertama 1%, dia 5%, 10%. Apa maksudnya ini? Bahwa berarti tingkat keyakinan kalau 1% adalah 99%. Artinya p-value-nya. Artinya apa? 90% jawaban pasti benar, hanya boleh kesalahan 1%. Ini sering dipakai untuk penelitian sains murni atau IPA lah ya, kedokteran. Karena kalau salah, mati orang nanti dibuatnya. Nah, kalau 5% berarti tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Supaya ada 100 kan? Nah, inilah. Atau 10% berarti 90%. Nah, ini biasanya dipakai dalam penelitian sosial ya.
boleh salah. Nah, jadi dalam statistik harus ada tingkat kepercayaan, harus disebutkan ya, penting dia itu signifikan atau tidak. Nah, kita lanjutkan lagi. Kenapa? Dalam statistik juga kita dengarkan dulu ini. To calculate statistical significance, we set up a null hypothesis, i.e. that two variables in the sample are not related. Ya, jadi gini. Dan statistik itu kan alat untuk membuktikan dari kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, ada kita buat hipotesa. Apa hipotesa? Hipotesa itu adalah dugaan kita sementara. Apa sih jawabannya? Nah, dugaan sementara ini ada namanya H0, berarti dugaan awal. H1, dugaan alternatif. H0 dengan H1 selalu apa? Berlawanan. Maksudnya apa? Kalau dugaan kita di H0 itu bahwa ada hubungan antara uang jajan dengan prestasi kuliah, itu H0. H1-nya apa? Lawannya lah, bahwa tidak ada hubungan antara uang jajan dengan prestasi kuliah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam multivariat menguji apakah kelompok atau grup berbeda. Nah, kalau multivariat ini berarti apa? Apa itu multivariat? Nah, kita dengarkan dulu ya. If we want to test whether the distribution of a variable in a sample is similar to or different from the distribution of a population or census which is already known, then we can use a Kolmogorov-Smirnov test, only if data is ranked. The test produces a d-statistic, which is used to calculate whether the sample distribution differs from the full population distribution by chance only. Jadi, jika kita ingin mengetahui apakah distribusi dari variabel dalam sampel sama atau berbeda distribusinya dengan yang di populasi atau sensus yang sudah diketahui, maka kita gunakan Kolmogorov, uji Kolmogorov-Smirnov. Jika hanya data itu di ranking, ada urutannya. Nah, tes ini menghasilkan d-statistik namanya, yang digunakan untuk menghitung distribusi sampel berbeda dengan populasi distribusinya, ya. Jadi supaya jelas kalian biar aku ceritakan sedikit. Nah, kalau inilah populasi itu kan semua. Kalau ibaratkan ini muka kalian, di muka kalian ini ada mata, ada ya alis, ada hidung, ada mulut, ada jenggot atau kumis kalian, terserah. Nah, seandainya ini semua lebar muka, kita hanya mau mengukur berapa banyak jerawat di muka kalian. Nah, jadi jerawat inilah sampel muka kalian ini, itulah populasi. Nah, jadi yang mau kita ketahui kalau kita ingin dari kelompok, jadi ini kelompok apa? Populasi. Nah, dari yang ini kelompok apa? Sampel. Nah, kita ingin mengetahui apakah distribusi data dalam sampel ini sama atau beda dengan distribusi data dalam populasi. Kenapa harus kita ketahui? Karena sampel ini diambil dari populasi atau sampel ini merupakan bagian kecil dari populasi. Biasanya harus sama. Tapi kalaupun berbeda tidak apa-apa. Nah, alat mengukurnya ini namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Bagaimana cara melakukannya? Nah, itu kita cari ya. Nah, ini ada pertanyaan. Silahkanlah kalian jawab. Ya, kita dengarkan aja bahasa Inggrisnya supaya kalian mantap. 6.7 Questions for self-review. 1. Why is it important to think through the data likely to be produced from your research at an early stage? 2. Why do you need to know the difference between interval, ordinal, nominal and dichotomous variables? 3. What is bivariate analysis? 4. What is the minimum number of cases you need to make a sample useful for statistical analysis? 5. What is the level of probability, p,
needed to state in your research results you have found a statistically significant difference. 6. What is the purpose of using index numbers in an example from the web or media? 6. Nah, ini kalian cari. Kalau kalian nggak dapat ini mencarinya, jadi begini, kita jangan kaku. Kita ada sekarang zaman sudah canggih ya. Nah, kalau kalian tidak mengerti, tinggal kalian copy ini, kita kalian ketik ulang, masukkan ke Google Translate. Nah, kalau udah dapat terjemahannya, kalian cari di Google apa itu artinya. Nah, bisa kalian manfaatkan ini untuk melatih bahasa Inggris, kalian juga menambah pengetahuan mengenai riset bisnis. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga bermanfaat.